Baik, di sini saya akan menjelaskan konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Inggris constitution atau dari bahasa Belanda constitut yang berarti undang-undang dasar. Pengertian konstitusi dalam praktek kenegaraan mempunyai arti yaitu lebih luas daripada undang-undang dan sama dengan pengertian undang-undangnya. Selanjutnya, negara Indonesia adalah negara hukum. Ciri-ciri negara hukum yaitu adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Yang kedua yaitu adanya peradilan yang bebas dari suatu pengaruh, kekuasaan, atau kekuatan lain dan tidak memihak. Yang tiga, adanya jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan, dan aman dalam melaksanakannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Bagian saya bagian G. Hubungan antara lembaga-lembaga negara berdasarkan Undang-Undang 1945. Bagian 1. Hubungan antara MPR dan Presiden. Bagian 2. Hubungan antara MPR dan DPR. Bagian 3. Hubungan antara DPR dan Presiden. Keempat, hubungan antara DPR dengan menteri-menteri. Bagian 1 lagi, hubungan antara Presiden dengan menteri-menteri. Bagian 2 lagi, hubungan antara Mahkamah Agung dengan lembaga negara lainnya. Bagian 3 lagi, hubungan antara BPK dengan DPR. Terima kasih. Selanjutnya, isi batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen 2002. Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen 2002 tetap memuat 37 pasal, akan tetapi dibagi menjadi 26 bab, 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Bentuk dan kedaulatan negara, pasal 2 dan 3 lembaga tertinggi, dan seterusnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat konveksi. Sebelumnya, sifat-sifat konveksi merupakan kebiasaan yang berulang kali dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraannya, dan bersifat satu, dapat diterima oleh masyarakat dengan baik, kedua, bersifat sebagai pelengkap, sehingga dalam keduanya tersebut memungkinkan sebagai aturan dasar dalam Undang-Undang Dasar. Terus di sini saya akan menjelaskan tentang penjabaran hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang 1945. Berdasarkan pada tujuan negara sebagai terkandung dalam Undang-Undang 1945, negara Indonesia ini menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia pada warga negara, terutama dalam kaitan dengan kesejahteraan hidup baik dalam jasmani maupun rohani. Antara lain berkaitan dengan hak-hak asasi di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang struktur pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi Indonesia sebagaimana dijabarkan dalam UUD 1945 hasil amandemen 2002. Secara umum, dalam sistem pemerintahan yang demokratis senantiasa mengandung unsur-unsur yang paling penting dan mendasar, yaitu yang pertama, keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik. Yang kedua, yaitu tingkat persamaan tertentu di antara warga negara. Yang ketiga, tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negara. Yang keempat, yaitu suatu sistem perwakilan. Yang kelima, yaitu suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas. Selanjutnya, di dalam kehidupan bernegara yang menganut sistem demokrasi, kita akan selalu menemukan adanya suprastruktur politik dan infrastruktur politik sebagai komponen pendukungnya tegaknya demokrasi. Lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif termasuk suprastruktur politik. Partai politik, golongan yang atau tidak berdasarkan pemilu termasuk infrastruktur politik.
Selanjutnya, materi mengenai penjabaran demokrasi. Penjabaran demokrasi menurut Undang-Undang 1945 dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen. Rumusan struktural yang berkaitan dengan demokrasi undang-undang yaitu sebagai berikut. Pertama, adanya konsep kekuasaan. Kedua, adanya konsep pengambilan keputusan. Ketiga, adanya konsep pengawasan. Dan yang terakhir adalah adanya konsep partisipasi. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang 1945 hasil amandemen 2002. Sistem pemerintahan ini negara menurut Undang-Undang 1945 setelah diamandemen ada beberapa poin, salah satunya Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum. Yang kedua ada sistem konstitusional. Dan yang ketiga ada kekuasaan negara tertinggi di tangan rakyat. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di samping MPR dan DPR. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Menteri negara ialah pembantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar Undang-Undang Dasar 1945. Dalam proses reformasi, banyak yang melontarkan ide untuk melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Memang, amandemen tidak dimaksudkan untuk mengganti sama sekali UUD 1945, akan tetapi merupakan prosedur untuk menyempurnakan terhadap UUD tanpa harus langsung mengubah UUD-nya sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hak asasi manusia menurut undang-undang dan di dalamnya ada beberapa poin. Poin yang akan saya sampaikan yaitu mengenai hak asasi manusia dengan permasalahannya. Hak asasi manusia sebagai gagasan, paradigma, serta kerangka konseptual tidak akan secara mendadak, namun melalui suatu proses yang panjang dan dalam peradaban sejarah manusia yang panjang pula. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hak-hak asasi manusia. Dalam hak-hak asasi manusia ini ada beberapa poin, dan poin yang akan saya sampaikan mengenai hak asasi manusia dengan permasalahannya. Hak asasi merupakan sebagai gagasan, paradigma, serta kerangka konseptual, tidak secara langsung atau mendadak, namun melalui suatu proses yang panjang dalam peradaban sejarah manusia ini. Dan puncak perjuangan hak-hak asasi manusia tersebut yaitu ketika dideklarasikannya Human Rights